Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Fitri Akmarita. Saya dari D4 Teknik Otomasi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian saya yang berjudul Optimasi Lintasan Berjalan Menggunakan Inverse Kinematik dan Pendekatan Polinomial pada Robot Seni Tari Indonesia. Kontes Robot Indonesia merupakan sebuah event tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu kategori yang dipertandingkan yaitu kontes robot seni tari Indonesia, di mana pada kontes ini digunakan dua buah humanoid robot yang memiliki derajat kebebasan tertentu. Robot diharuskan untuk menarikan gerakan yang telah ditentukan pada masing-masing zona. Akan tetapi ketika robot tersebut terjatuh, maka akan terdapat pengurangan nilai. Untuk itu diperlukan walking trajectory agar robot dapat berjalan dengan baik. Selain itu, diperlukan juga metode inverse kinematik untuk melakukan kontrol terhadap servo yang berjumlah lebih dari satu. Adapun tujuan penelitian ini yang pertama yaitu mengatur motor servo 12 blok menggunakan metode inverse kinematik, yang kedua mengakses motor servo 12 blok menggunakan protokol secara broadcast untuk membentuk posisi default robot, dan yang ketiga yaitu merancang dan mengimplementasikan working trajectory system menggunakan metode pendekatan polinomial pada robot. Di sini terdapat 5 buah batasan masalah. Yang pertama, inverse kinematik hanya digunakan untuk bagian kaki robot. Dan yang kedua, robot yang digunakan yaitu robot dengan 12 job untuk bagian kaki, arah jalan robot hanya menyamping dan juga maju. Serta sistem keseimbangan robot tidak termasuk dalam pengujian dan pembahasan penelitian ini. Kemudian implementasi pada hardware berupa implementasi program dan pengiriman data ke setiap servo. Berikut merupakan flowchart dari penelitian ini, dimulai dengan identifikasi masalah dan studi literatur, dilanjutkan dengan analisa kebutuhan sistem, kemudian perancangan sistem dan perancangan serta pembuatan hardware. Kemudian dilanjutkan dengan perancangan dan pembuatan software. Setelah semua sistem sudah dibentuk, maka dilakukan uji coba apakah sistem tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Ketika sistem berjalan dengan baik, maka akan dilanjutkan ke proses analisis sistem dan penyusunan laporan. Berikut merupakan diagram blok dari sistem ini. Input dari sistem merupakan data berupa kartesian, yaitu berupa data X, Y, dan juga Z, yang kemudian nanti akan diproses menggunakan working trajectory system. Di sini digunakan metode Bezier. Kemudian data dari atau output dari kurva Bezier ini nantinya akan diproses kembali menggunakan inverse kinematik. Keluaran atau output dari inverse kinematik ini berupa data join. Nah, data join inilah yang nantinya akan dikirimkan ke setiap servo. Berikut merupakan flowchart sistem dimulai dengan pembuatan atau pembentukan posisi default robot. Dari posisi default robot ini kemudian nanti didapatkan data berupa data kartesian. Nah, data kartesian inilah yang digunakan untuk membentuk walking trajectory menggunakan Bezier curve. Kemudian data ini diproses kembali menggunakan inverse kinematik. Nah, dari output dari inverse kinematik ini berupa data join yang nantinya akan dikirim menggunakan protokol servo ke setiap servo dynamic cell. Hasil dan pembahasan. Yang pertama ada pengujian protokol servo. Di sini dilakukan dengan cara menginputkan atau memasukkan nilai angle tertentu ke setiap servo. Kemudian setelah servo ini bergerak, data dari servo akan dibaca kembali menggunakan software Dynamic Cell Wizard. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diperoleh error rata-rata untuk MX12 sebesar 0,02% dan 0,023% untuk AX12. Hal ini membuktikan bahwa servo Dynamic Cell memiliki akurasi yang tinggi. Pengujian selanjutnya yaitu pengujian posisi default, dimulai dari posisi default berdiri hingga posisi jongkok sampai 100 derajat. Dari penelitian yang dilakukan atau pengujian yang dilakukan diperoleh
tingkat keberhasilan sebesar 99,99%. Nah, di mana pada pengujian ini servo yang berperan yaitu servo paha, servo lutut, dan juga servo ankle pada robot. Berikut merupakan pengujian inverse kinematik, di mana untuk pengujian inverse kinematik ini dilakukan pembandingan berupa data dari hasil simulasi, data hasil perhitungan, dan juga data hasil pengukuran, di mana diperoleh hasil yaitu tingkat keberhasilan 99,98%. Berikut merupakan pengujian trajektori dilakukan dengan membandingkan hasil grafik dari simulasi menggunakan MATLAB dan juga dari Arduino, di mana sukses atau keberhasilan yang diperoleh mencapai 100%. Berikut merupakan pengujian keseluruhan robot, di mana untuk pengujian ini dilakukan dengan cara memasukkan nilai kartesian atau posisi data tertentu, kemudian robot akan diangkat dan diamati gerakan kakinya. Dilihat dari tampak samping dan juga tampak depan. Untuk tampak depan digunakan untuk mengamati bidang H dan juga Y, kemudian untuk tampak samping digunakan untuk mengamati bidang X dan juga Z. Di sini diperoleh keberhasilan yaitu 100%. Berikut merupakan grafik dari kurva Bezier yang diinputkan pada robot. Di sini diperoleh data mengenai data kurva Bezier dari tiap-tiap servo. Nah, tinggi rendahnya grafik yang dibentuk ini merupakan perbedaan dari nilai pada tiap-tiap step. Berikut merupakan hasil perbandingan dari data angle pada Arduino dan juga pada MATLAB. Dan berikut merupakan hasil dari simulasi pergerakan robot, di mana diperoleh keberhasilan sebesar 100%. Kesimpulannya, yang pertama, metode inverse kinematik untuk mengontrol 12 servo dynamic cell secara bersamaan dapat berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dari 10 pengujian yang dilakukan, tingkat keberhasilan yang dicapai sebesar 99,98%, di mana kaki robot dapat bergerak sesuai posisi data yang diinputkan pada bidang X, Y, dan Z, serta H tanpa harus memasukkan nilai sudut servo satu persatu. Yang kedua, mengakses motor servo 12 DOF menggunakan protokol secara broadcast untuk membentuk posisi default robot dapat berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dari 10 pengujian yang dilakukan, tingkat keberhasilan yang dicapai yaitu 99,99%. Tiap-tiap servo dapat bergerak membentuk sudut tertentu sesuai nilai yang diinputkan. Robot juga dapat berdiri dan tidak terjatuh saat dilepaskan, mulai dari posisi berdiri tegak sampai posisi jongkok. Kemudian yang poin ketiga yaitu perancangan working trajectory system menggunakan metode pendekatan polinomial berupa kurva Bezier dapat berjalan dengan baik. Dari 10 pengujian yang dilakukan, tingkat keberhasilan yang dicapai yaitu 100%, di mana setiap servo pada kaki robot dapat bergerak dan dapat membentuk kurva Bezier. Selain itu, nilai sudut yang dihasilkan sama dengan nilai sudut hasil dari simulasi MATLAB. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penelitian saya. Ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.